Publik digegerkan dengan kasus tewasnya 4 anak oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terbongkar setelah warga curiga setelah mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang dihuni pelaku. Di rumah kontrakan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan inilah ditemukannya 4 anak tewas di salah satu kamar pada Rabu kemarin. Warga curiga dengan aroma tak sedap menyeruak dari rumah kontrakan tersebut. Saat ditemukan, 4 korban, yakni 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan disebutkan berjejer di atas kasur. Sementara ayah kandung yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tak sadarkan diri. Ini orangnya tertutup, jadi isinya kamera. Ya suaminya juga jarang gitu kan. Jadi ibu tahunya ada ini pas kasus KDRT hari Sabtu. Berarti ibu mendengar ada percakapan? Enggak, ibu nggak pernah mendengar. Ibu tahunya karena dipanggil sama ibunya korban. Minta tolong itu bapak anaknya KDRT gitu. Jadi itu ya udah Pak RT, Pak polisi gitu, pada datang hari Sabtu. Ya itu sampai sekarang istrinya dirawat di RSUD. Kejadian KDRT ini baru pertama kali atau sebelum-sebelumnya? Bukan nggak tahu, baru ini tahunya yang hari Sabtu itu. Baru tahunya hari Sabtu itu. Sama anak-anaknya dekat? Anaknya main mulu keluar, tapi yang ngeliatin bapaknya gitu kan. Ya udah gitu doang ibu. Tapi ibu sering, kalau bapaknya liatin, ibu sering sosialisasi atau ngobrol sama bapak? Enggak, bapaknya enggak. Enggak. Anaknya doang yang main. Selama ini belum pernah sosialisasi? Bapaknya lewat doang, biasa nanya selewatan dah gitu. Kalau sama istrinya, Bu? Istrinya enggak pernah sama sekali. Kan istrinya kerja, baru 5 bulan nganggur juga di dalam aja. Enggak pernah keluar gitu. Anaknya ceria gitu, Bu? Atau ceria. ada tertekan gitu? Oh, ceria. Ceria, itu lagi sedang-sedangnya anaknya deh. Ketua RT setempat Yakub menjelaskan bahwa sebelumnya diduga pelaku sempat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya. Dan saat itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini istri terduga pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu. Yang lapor itu malah adanya istrinya. Adanya istrinya dia mahasiswa ya, takut saya. Baru 1 kali, keterangannya 2 kali. Kejadian kekerasan rumah tangga. Udah 2 kali ini, ya baru lapor saya. Saya lapor polisi dong. Lalu diproses polisi, polisi gitu kan korban akhirnya dibawa. Pak, maaf itu sebenarnya apa ya? Ekonomi? Ya dua-duanya ekonomi ya, ekonomi ya, cemburu ya. Kalau keterangan ekonomi kalau menurut saya. Kepolisian telah memeriksa sebanyak 7 saksi, baik pihak keluarga istri pelaku maupun korban, hingga tetangga sekitar rumah pelaku. Saat ini sedang dilakukan perawatan intensif di RS Polri, karena tadi beberapa perlukaan yang ditemukan pada tubuhnya. Kami meminta kepada RS Polri untuk bisa melakukan visum terhadap si suami, baik visum untuk kondisi fisiknya maupun kondisi psikiatrumnya. Kami meminta agar dilakukan pemeriksaan. Nah, ketika kondisinya sudah sehat, maka barulah kami bisa melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Saat ini terduga pelaku masih menjalani perawatan tim medis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sebelumnya, ia juga dilaporkan ke Polsek Jagakarsa atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri yang kini tengah dirawat di RSUD Pasar Minggu. Tim TV One mengabarkan. Kepolisian telah memeriksa 7 saksi baik dari pihak keluarga istri pelaku maupun korban hingga tetangga sekitar rumah pelaku. Informasi terbaru kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya akan disampaikan Syahda Yustiza di lokasi kejadian perkara. Syahda, silakan. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepatnya berada di depan rumah kontrakan yang menjadi salah satu saksi dari terjadinya pembunuhan 4 orang anak yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri, tepatnya di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Memang seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa ini cukup menggemparkan mengingat adanya 4 jasad yang tewas mengenaskan di dalam kamarnya yang terkunci. Kemudian di saat yang bersamaan seorang ayah yang
diduga merupakan pelaku pembunuhan tersebut juga ditemukan di kamar mandi dalam kondisi lemas dan juga berlumuran darah, sekaligus ada sayatan di tangan kanan dan juga tangan kirinya, dan ada pisau di dekatnya pada saat itu. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diketahui bahwasannya sebelum anak ini tewas dijejerkan berada di dalam kamar, ini sempat disekap terlebih dahulu di kamar mandi. Kemudian pemirsa, untuk situasi terkini di lokasi, saya mengabarkan ini kondisi lingkungan di sekitar rumah kontrakan terbilang masih sepi. Nampak aktivitas masyarakat atau tetangga di sekitarnya ini lebih memilih melakukan aktivitas di dalam rumahnya masing-masing. Dan memang untuk rumah kontrakan ini disewa oleh pasangan dengan inisial P dan juga D. Diketahui bahwa rumah kontrakan terjadinya kasus pembunuhan ini telah disewakan oleh pasangan suami istri tersebut selama 1,5 tahun dan juga telah menempati rumah kontrakan dan tinggal di lingkungan ini selama 9 bulan lamanya. Namun di beberapa bulan terakhir pihak keluarga ini sempat menunggak membayar kontrakan selama 4 bulan terhitung dari Agustus 2023 lalu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari para tetangga, ini menyebut bahwasannya korban, maksud saya suami dan juga istri ini diketahui jarang bersosialisasi dan bersifat tertutup terhadap tetangga. Namun yang kerap kali bersosialisasi dan aktif muncul di dalam lingkungan ini cenderung adalah anak-anaknya itu sendiri. Memang dugaan dari terjadinya kasus ini dilatar belakangi akibat faktor ekonomi, mengingat bahwa selama ini istri diduga menjadi tulang punggung keluarga yang memicu faktor kecemburuan dari suami. Dan diketahui juga bahwa suami saat ini kemungkinan berstatus sebagai pengangguran yang meskipun sebelumnya ini sempat bekerja sebagai supir taksi maupun mencoba berbagai pekerjaan lainnya seperti menjual beberapa barang di platform sosial media. Sementara itu terkait dengan jasad anak yang menjadi korban atas perilaku keruwetan rumah tangga ini, diketahui bahwa jasad anak tersebut juga sudah dirarikan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sudah dilakukan otopsi. Dan berdasarkan hasil otopsi yang kemudian dipaparkan oleh tim forensik, ini menyebut bahwa keempat jasad anak ini diduga memang sudah membusuk dari 3 sampai 5 hari sebelumnya. Dan pada tubuh korban ini juga tidak ditemukan adanya luka tajam, namun memang diketahui juga ada luka lebam yang timbul di mulut dan juga hidung korban. Namun ini juga masih harus diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, mengingat apakah luka lebam ini terjadi akibat pembusukan ataukah luka lebam ini terjadi sebelum pembusukan. Selain itu juga dari pihak kepolisian juga melibatkan beberapa ahli dan juga pemeriksaan seperti pemeriksaan histopatologi, kemudian juga pemeriksaan DNA dan juga pemeriksaan toksikologi. Untuk pemeriksaan histopatologi ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan tubuh dari korban atau jenazah untuk kemudian mendeteksi jaringan yang menyebabkan kematian. Sementara untuk toksikologi ini kemudian diambil sebagai sampel untuk mendeteksi penyebab kematian, apakah di dalam tubuh korban ini terindikasi adanya racun seperti itu. Dan untuk sang ayah yang saat ini masih berstatus sebagai terduga pelaku, ini juga pihak kepolisian menyiapkan visum psikiatri untuk memeriksa kejiwaan dari sang ayah. Karena kalau kita meninjau dari saat kejadian ini diketahui bahwa ada tulisan yang memang bertuliskan di lantai dengan huruf merah, ini disinyalir diduga kemungkinan adalah darah dengan tulisan yakni "Puas Bunda, thanks for all". Ini juga yang masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian, dan hingga saat ini yang dapat kami kabarkan bahwa yang terbaru status kasus ini dari penyelidikan telah naik ke tahap penyidikan. Demikian, kembali ke studio. Syahda Yustiza melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih.